minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah wa fika wa nastaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam Ahad ini, atas izin Allah, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa iman, Islam, sehat, serta kesempatan ini kita masih diizinkan untuk melangkahkan kaki sampai di musola ini. Yang kita berharap, berdoa, memohon agar cinta dari Allah selalu bersama dengan kita. Pengorbanan yang kita lakukan sampai di musola ini Allah beri, Allah bayar, Allah ganti, yaitu dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasul masyarakat kita, suri tauladan kita, nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para istri, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah berdoa kita sebagai umat yang tetap istiqomah di jalannya, menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat nanti syafaat dari beliau atas izin Allah diberikan kepada kita semua, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama di surga yang terlarianya di bawah naungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Mushola Al-Hidayah yang Allah muliakan, Bapak Ibu dan sahabat, kembali pada kesempatan ini saya selalu mengingatkan 3 hal. Yang pertama adalah Allah selalu mengingatkan kepada kita agar wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah sampai kematian datang. Jadi sebagai kata kunci, tiada hari tanpa kita melakukan ibadah. Jadi beribadahnya kita, taatnya kita sampai kematian datang. Yang kita tidak tahu kapan kematian itu datang pada kita. Kemudian yang kedua juga, hendaklah kita melakukan suatu amal yang terbaik, amal sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Amal yang merupakan bisnis yang Allah tawarkan kepada kita, yang memiliki pahala yang spektakuler, yang tak terhingga, yang berlipat ganda. Jadi kita lakukanlah dalam hidup ini, ketika Allah masih berikan kepada kita nikmat hidup, lakukan amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian juga untuk sesuatu yang ke depan, masa depan, apakah 1 jam ke depan, apakah 1 hari ke depan, apakah sepekan ke depan, apakah sebulan ke depan, apakah setahun ke depan, apakah seminggu ke depan, kita hanya meminta kepada Allah dengan doa yang terbaik, permintaan yang terbaik. Di surat 17 katakan dulu, "Rabbi a'inni wa tawasiti wa akhrijni mukhrajatin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira." Jadi benar-benar kita minta, tanpa kita harus berpikir atau tanpa kita harus apa yang akan terjadi nanti ya ke depannya, nggak usah dipikirin, minta aja terbaik. Yang penting tadi kita beribadah sampai mati, lakukan amal terbaik, kemudian minta sesuatu yang terbaik kepada Allah SWT. Inilah yang selalu harus diingatkan kepada kita semua, sehingga dalam perjalanan kita tidak akan pernah merasa khawatir ya kematian itu akan datang. Tapi dengan persiapan kita beribadah kepada Allah, dengan persiapan kita melakukan amal yang terbaik, dengan permohonan kita minta yang terbaik, insya Allah setiap saat kita akan selalu siap ya,
ketika memang waktunya Allah akan memanggil kita. Baik sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini ya kita nggak bahas lagi tentang masalah kurban ya. Insya Allah dalam lobby kecil kalau ngobrol masih bisa. Ya, di sini ada Kang Wawan, ada Kang Puji, ya, yang secara teknis di lapangan dan juga nanti secara aturan tentunya ada bisa dibicarakan. Nah, malam ini saya akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya, ya, di mana kita sudah meraih yang namanya kemenangan takwa. Marilah kita juga coba meraih kemenangan-kemenangan takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau yang lalu kemenangan takwa yang kita raih adalah melalui yang namanya ibadah saum Ramadan. Nah, malam hari ini kita berusaha untuk melihat bagaimana kemenangan takwa itu bisa kita raih dengan amalan-amalan yang lain. Selalu Allah ingatkan kepada kita, takwa adalah predikat terbaik, takwa adalah piala terbaik, takwa adalah trofi terbaik. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang Allah katakan di 49 ayat 13. Lalu juga Allah selalu ingatkan kepada kita dalam kehidupan kita ini, yaitu dengan berbekal. Fatazawwadu, berbekal. Fa inna khairuz zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Inilah yang harus kita persiapkan, bekal menuju akhirat. Bekal yang memang sebanyak-banyaknya. Ya, bukan bekal yang udah cukup lah. Ya, kalau di dunia nggak apa-apa kita menyiapkan bekal yang hanya cukup saja. Tapi untuk akhirat kita coba siapkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena dari bekal sebanyak-banyaknya itu, ya, kita berharap apa yang kita lakukan Allah terima. Seandainya ada yang tidak diterima pun, ya kita berharap lebih banyak yang diterima. Makanya Allah beritakan berbekal, perbanyak bekal. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan salah satunya untuk mencapai takwa juga dengan berkorban. Ya, jadi sudah ada puasa dan juga berkorban. Lalu Allah juga mengingatkan kepada kita dengan takwa tersebut agar melekat, agar selalu melekat pada diri kita, menjadi pakaian kita. Yang kalau Allah katakan dalam surat 726, libasul takwa, pakaian takwa. Jadi kalau khair itu yang terbaik. Dan yang namanya pakaian adalah untuk melindungi tubuh kita, menutup aurat, menunjukkan identitas, dan juga menampilkan daripada karakter itu pakaian. Artinya takwa itu harus benar-benar terlihat, bisa melindungi kita. Takwa itu menutup daripada kejelekan-kejelekan hawa nafsu manusia, kejelekan-kejelekan penyakit hati manusia, diselubungi dengan takwa. Dan juga dengan takwa orang melihat pada diri kita, pakaian kita ini sebagai sebuah identitas, bahwasanya dia benar-benar seorang muslim. Ya, dan tentunya juga dengan takwa akan terlihat pada diri kita itu sebuah karakter, sosok, ya, seorang muslim muslimah, mukmin mukminah, mujahid mujahidah, kelihatan. Ya, karena kita tahu takwa maknanya yang paling bisa kita ambil, ya, di antaranya adalah apa yang dikatakan ulama. Jalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, jauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Ini harus melekat pada diri kita. Ini saudaraku, sahabatku yang Allah muliakan, ya. Jadi kita coba untuk mencari ibadah apa lagi yang bisa untuk mencapai kepada kemenangan-kemenangan takwa sebagai bekal kita menuju pada akhirat. Perlu diingatkan lagi, ya, ini sebagian review kita, Allah juga menawarkan kepada kita untuk meraih yang namanya kemenangan surga Firdaus, kemenangan untuk mendapatkan
warisan surga Firdaus, yang dimana kita tahu surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, paling atas, dan dia berada di bawah arsy ar-rahmatnya Allah. Maka itu mari kita coba lihat, kita buka dan bawa surah ini dibaca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Surah 23 1 sampai 11, mohon saudara ini. Yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Saudara kalian yang Al-Quran ya, dalam Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, Allah menjanjikan kepada kita kemenangan warisan surga Firdaus ya, ketika kita melakukan langkah-langkah ataupun sesuatu yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut ya. Jadi jelas di surat 23 ayat 1 Allah tegaskan di sana, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Ya, di sana jelas adalah para mendapatkan kemenangan, sungguh ya beruntung, sungguh sukses, sungguh menang yang namanya orang-orang mukmin. Apa kemenangan yang dikatakan keberuntungan, kesuksesan, kemenangan bagi orang-orang mukmin? Yaitu dalam ayat 10 dan 11-nya ya, yaitu kemenangan mendapatkan warisan surga Firdaus, kemenangan mendapatkan warisan surga Firdaus. Ini yang Allah katakan, ulaika humul warisun alladzina yarisuna Firdaus min fiha khalidun. Lalu bagaimana meraih daripada kemenangan surga Firdaus tersebut? Yang pertama Allah katakan di dalam ayat 2 adalah ya,
alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat. Ini yang pertama nih, diingetin, khusyuk dalam sholat. Makanya saya ingin mereview kembali. Mari kita sama-sama berusaha untuk mencapai yang namanya nilai khusyuk dalam sholat. Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 45-46 kalau dibaca 45-46 dibaca. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Rabbnya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Allah Muhammad bil Quran, Allah menegaskan di sana, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong bagi kamu. Sesungguhnya yang demikian itu yaitu sholat sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Ayat 46 yang menjelaskan, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin dia bisa bertemu dengan Allah. Apa maksud bertemu dengan Allah dalam hubungannya sholat? Dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan, idza kana amalukum bis-shalah fa innahu yunajji rabbah. Apabila seorang hamba sholat, sungguh dia sedang bertemu dengan Allah, sungguh dia sedang berdialog dengan Allah, sungguh dia sedang bermunajat dengan Allah. Ini yang dikatakan khusyuk. Jadi saat kita sholat ini kita sedang berhadapan dengan Allah, kita sedang ngobrol dengan Allah, kita sedang dialog dengan Allah. Dan ini juga ditegaskan kembali, ya, bagaimana kita itu dalam keadaan sholat itu memang dalam keadaan ngobrol dengan Allah. Allah mengingatkan kepada kita ketika kita sholat dalam surat 4 ayat 43, jangan sampai sholat kita ini sholat ihim sukaro. Sholat ihim sukaro itu sholatnya orang yang mabuk. Allah ingetin, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat wa antum sukaro. Wahai beriman, jangan kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ya taquluna mala ta'lamu, sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan. Hatta ta'lamuna mala taqulun, sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan. Di sini. Jadi ketika kita sholat benar-benar kita memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita ucapkan, itu yang dikatakan khusyuk. Untuk itulah para ulama mengatakan khusyuk yang paling rendah, khusyuk yang paling rendah adalah baru mengerti apa yang dia baca dalam sholat. Itu paling rendah. Artinya kalau tidak mengerti berarti dia tidak khusyuk, berarti dia sholatnya dalam keadaan sukaro, dalam keadaan mabuk, karena nggak mengerti apa yang diucapkan. Ini yang menjadi perhatian. Jadi sekali lagi ya, kalau kita kemarin bicara surat 3 ayat 92 yang namanya pengorbanan
pengorbanan, berbuat takwa. Setiap kita ingin mendapatkan takwa perlu dengan pengorbanan. Sama. Kita pengen dapat surga Firdaus, maka pengorbanan kita bagaimana sholat kita bisa khusyuk. Di atasnya kita memahami, kita mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Yang ini hanya mengingatkan kembali kajian tentang sholat. Ya, ini sahabatku yang Allah muliakan. Jadi oleh karena itulah kembali di sini, ya, apa yang Allah janjikan dapatkan warisan surga Firdaus itu tidak serta merta. Lantas ini lo dapat nggak? Lakukan perjuangan bagaimana kita bisa mencapai kekhusyukan di dalam sholat. Salah satunya dengan kita memahami, mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Ini. Lalu kemudian yang ayat ketiga itu dikatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Meninggalkan perkataan dan perbuatan sia-sia. Nah ini, ya, yang kelihatannya mudah, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Kalau lihat dalam hadis di di Arba'in, hadis yang Muslim, dikatakan oleh Nabi di sana, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dikatakan seorang itu Islamnya baik kalau dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Itu dikatakan Islamnya the best, Islamnya hebat, Islamnya baik. Maka karena di sini pentingnya kita untuk memilah-milah, memilih-milih dalam segi kita berkata dan dalam segi kita berbuat. Salah satunya dalam berkata dan berbuat, kalau pernah Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu qoblal qawli wal amali. Ilmu itu sebelum engkau berkata dan berbuat. Artinya ketika kita ngomong, ketika kita melakukan sesuatu harus didasari dengan ilmu. Sehingga tidak salah kita dalam berucap, tidak salah dalam kita beramal. Karena ketika kita salah dalam berucap, ketika kita salah dalam beramal, maka tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi bagian penting, ya. Harus didasari dengan itu. Kemudian juga kita bicara lagi, ya, dalam konteks adalah kita memaksimalkan, mengoptimalkan waktu, di mana Allah kasih kesempatan kepada kita hanya satu tarikan nafas. Bagaimana satu tarikan nafas yang Allah berikan itu benar-benar optimal dan maksimal. Maka diperlukan yang namanya, ya, time block, yang namanya manajemen waktu, pengelolaan waktu, mengatur waktu. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa melihat persis. Kita melihat persis dari yang bangun tidur sampai tidur, apakah waktu yang kita lakukan dalam artian amaliyah perbuatan yang kita lakukan ini bernilai atau tidak. Lihat mana waktu-waktu kosong, mana waktu-waktu yang akan bisa menyebabkan setan masuk. Maka disinilah pentingnya wal asr, mengelola waktu, memanage waktu, ya, mengatur waktu mulai dari bangun tidur. Ya, kapan kita beribadah, kapan kita baca Al-Quran, kapan kita sholat malam, kapan kita zikir, kapan kita belajar, kapan kita bekerja maisha, kapan kita berkumpul dengan keluarga, kapan adanya tarbiyah aulad, kapan juga adanya yang majelis ilmu. Itu harus benar-benar praktek, ya. Ini, dan ternyata Islam sudah mengajarkan ini kepada kita semua, yang hari ini dipakai oleh para, ya, pembisnis yang ada, ya, dipakai itu, ya, oleh kantor-kantor untuk membuat activity plan-nya, perencanaan kerjanya, perencanaan aktivitas kerjanya,
Bahkan kalau kerjanya kita lihat seperti juga apa namanya, ketua masjid Pak Yus, itu bukan lagi kata Pak Yus itu mau semua, bukan lagi week to week, bukan lagi day to day, tapi hour to hour. Jam per jam itu harus jelas terlihat apa yang akan kita lakukan. Ini dunia kantor udah seperti itu. Ya bahkan juga kalau dikatakan kita meeting 15 menit, benar-benar 15 menit. Ya, lewat, ketinggalan sudah, nggak ada lagi meeting itu. Jadi benar-benar waktu itu, Pak. Nah, makanya itu di sini, Pak. Allah mengingatkan kita kalau pengen nih mencapai kemenangan dapat warisan surga Firdaus, tinggalkan yang namanya perbuatan yang sia-sia. Ya tadi kita bicara tentang perbuatan yang sia-sia, perkataan. Tentunya kita mengacu apa yang Nabi katakan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Ya. Jadi berkata yang baik, jelas apa yang dikatakan baik. Ini pun Nabi katakan di dalam hadis muttafaqun alaihnya, ya, inna ahsanal hadis kitabullah wa inna ahsanal hadis hadis Muhammad Rasulullah. Jadi sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Jadi yang kita katakan yang baik itu adalah kitabullah, firman-firman Allah, dan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Itu yang tidak sampai kalau nggak bisa diam. Apalagi kalau berurusan ini dengan urusan agama, dalam urusan hukum, dalam urusan aturan, ini harus berdasarkan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Itulah yang dikatakan perkataan baik. Sampai Allah menegaskan pada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 1, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Orang yang beriman, janganlah kamu dahulukan Allah dan Rasulnya dalam menetapkan suatu hukum, dalam menetapkan suatu aturan. Jadi jelas perkataan yang keluar dari sini adalah perkataan yang berdasar, perkataan yang berhujah, perkataan Allah dan juga perkataan Rasulnya. Kita bicara tentang agama. Nggak boleh dengan ra'yu dan hawa nafsu. Nggak boleh otak-atik otak ketika bicaranya adalah masalah urusan agama. Begitu pula dalam Abdul Minanas. Dalam Abdul Minanas juga Nabi mengajarkan kepada kita agar jangan sampai sembarangan kita ngomong. Ya sampai dikatakan juga, ya Abu Ayyub Al-Ansari juga pernah mendengar Rasulullah bersabda, la takallama bi kalamin ta'tazirnihu. Janganlah kamu ngomong, setelah kamu ngomong kamu minta maaf. Artinya benar-benar menjadi sebuah perhatian penuh bagi kita. Ketika kita bicara dengan sahabat kita, kita bicara dengan teman-teman kita, bicara dengan orang tua kita, jangan sampai bicara kita ini, ya, itu menyebabkan kita minta maaf. Itu perkataan yang salah, ya, perkataan yang membuat, ya, orang marah dan tersinggung, ya, perkataan yang juga akhirnya menjadi permusuhan. Ini yang diingatkan oleh Nabi dalam Abdul Minanas. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim juga sampai-sampai Nabi memberikan sebuah standar yang namanya seorang muslim, al-muslim, ya, man salima min lisani wa yadi. Seorang muslim itu adalah siapa yang selamat dari lisan dan juga tangannya. Ya, ini yang menjadi perhatian. Selamat dari lisan dan tangannya. Ya hari ini ketahuan antara lisan dan tangan itu bisa dikatakan ya agak jauh beda, hampir sama. Dengan lisan orang bisa marah, dengan tangan orang bisa marah. Dengan lisan orang bisa dipersalahkan, ya, dipidanakan, ya. Dengan tangan juga orang bisa dipidanakan. Ya sama padahal
satu pakai tulisan, satu pakai lisan, satu pakai tulisan. Dengan lisan seorang istri bisa ditolak oleh seorang suami. Begitu pula dengan tulisan seorang istri bisa ditolak atau jatuh talak ya kepada seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tulisan. Ini dengan lisan tadi dia akan terkena yang namanya misalnya pencemaran nama baik. Dengan tulisan juga pencemaran nama baik dengan hubungannya dengan undang-undang IT yang ada, ITE yang ada. Nah itulah yang bisa diingat oleh kita. Makanya ini kenapa Allah perintahkan ya orang-orang yang mendapatkan warisan yang mampu meninggalkan perkataan yang tidak manfaat. Ya, maka kalau kita telusuri untuk mendapatkan 1000 tahun perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ya kan, pada pengorbanan sulit kita untuk bisa mendapatkan surga Firdaus. Dan tentunya kembali ke hadis Nabi tadi, seorang mujahid al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya mujahid itu adalah siapa-siapa yang mampu menaklukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Ya, dia mampu menaklukkan lisannya, dia mampu menaklukkan hawa nafsunya, sehingga perbuatannya perbuatan yang diridhoi Allah. Dia mampu menahan lisannya, sehingga perkataannya adalah perkataan yang sesuai dengan keinginan Allah. Ini salah satu yang Allah muliakan. Kemudian setelah itu yang keempat, walladzina hum lizakati fa'ilun, menunaikan zakat. Ya. Menunaikan zakat ada kewajiban kita ya untuk mengeluarkan zakat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, hanya sekilas saja kita pernah bahas tentang zakat. Kalau di Al-Quran disebut dengan sedekah wajib dan sedekah tatawwu. Di sedekah wajib disebut dengan zakat, ya. Bahkan juga kadang-kadang disebut dengan infak di dalam Al-Quran, ya. Tentang sedekah tatawwu itu bisa berupa harta, bisa berupa tenaga, bisa berupa ide, ya, bisa berupa juga waktu dan yang lainnya. Itu yang menjadi perhatian penting. Dan yang di sini yang dimintakan adalah menunaikan zakat dalam artian adalah zakat sedekah wajib. Ya, jangan sampai dilupakan ketika kita mendapatkan kelebihan atau mendapatkan harta yang Allah berikan kepada kita. Apakah zakat profesi kita, apakah zakat perniagaan kita, atau ketika memang sudah berumur dari 1 tahun, itu zakat mal kita. Dan dilihat ya dari harta kita, harta lancar kita yang punya nilai lebih dari 80 gram emas, maka itu juga harus dilakukan yang namanya zakat mal. Dan juga kita sama-sama juga memahami bagaimana Allah memberikan punishment, memberikan sanksi, memberikan peringatan pada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, apakah itu Al-Imran 180, hartanya mati dikalungkan di negaranya, apakah di surat At-Taubah 345, harta itu akan membakar dagingnya, punggungnya, dan juga lambungnya. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, ya, ini hanya mengingatkan kembali untuk mendapatkan perjuangan, mendapatkan warisan surga Firdaus. Kemudian yang kelima, walladzina hum lifurujihim hafizun. Ya, orang yang menjaga kemaluannya. Ya, orang yang tidak berzina, ya, tidak berzina. Ini juga menjadi perhatian penting. Kenapa Allah katakan tetap berzina, jangan kamu dekati zina. Zina diawali ya dari anggota tubuh, mulai dari mata, lisan kita,
hati kita, pikiran kita, yang pada akhirnya terbukti perbuatan zina adalah terjelupnya zakar seorang laki-laki kepada kelamin perempuan. Maka ini menjadi perhatian serius bagi kita semua. Dan ini adalah merupakan dosa yang sangat besar, ya, dosa yang sangat besar. Artinya, bagaimana usaha upaya kita, terutama preventif pencegahan kita sejak dini, ya, untuk tidak melakukan perbuatan zina ini, ya. Apakah itu diawali dari pergaulan yang harus kita jaga, ya, atau juga dari sisi yang lainnya, ya, dari sisi bacaan-bacaan dan yang lainnya. Ini yang menjadi bagian perhatian yang penting. Ya. Kadang-kadang pergaulan juga bisa terjadi. Pergaulan, apalagi kalau perempuan itu adalah wanita karir yang bekerja. Jangankan yang bekerja, yang tidak bekerja saja, itu juga banyak melakukan yang mana pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Ya. Apalagi tantangan berat bagi yang bekerja. Yang tidak bekerja saja itu banyak. Maka dari inilah pentingnya kita belajar, kita taklim, kita ngaji, agar tahu batasan-batasan apa saja, sehingga perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu bisa dihindari. Allah ingatnya adalah jangan deketin aja nggak boleh, apalagi bercinta. Artinya yuk kita kenali apa yang bisa menyebabkan seseorang melakukan perbuatan tersebut. Ini yang menjadi bagian penting bagi kita semua, ya. Baik, jadi ini hanya mengingatkan, ya, karena nanti kalau bicara ini ada bab-bab khususnya untuk menjelaskan satu persatu dari kajian ini, ya, sebagian sudah ada. Ini hanya sebagai gambaran apa-apa saja nih yang bisa kita mendapatkan kemenangan, ya, dapetin urusan surga Firdaus. Lalu yang keenam, walladzina hum li amanatihim, orang-orang yang senantiasa memelihara amanahnya, memelihara amanah. Apa amanah? Buka surat 33 ayat 72. 33 ayat 72. Silakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Allah Muhammadul Sallallahu, ya, amanah yang dimaksud di situ yang pertama adalah Al-Quran, ya. Yang kedua adalah risalah penanbian. Nah, ini kepada langit, bumi, dan gunung diberikan yang namanya amanah yang berupa Al-Quran. Ternyata langit, bumi, gunung itu nggak siap, mereka berat, mereka menolak untuk memikul amanah tersebut. Sampai-sampai digambarkan bagaimana yang namanya gunung ketika dikasih amanah Al-Quran itu bisa hancur, yang berkeping-keping karena takutnya kepada Allah. Ya, surat 59 ya ayat ke-20, ya.
ayat ke-20. Coba dibaca. 21, maaf, ayat 21. Surat 59 ayat 21. Jangan kami turunkan Al-Quran ini kepada semua umum, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Allah mengambil Al-Quran, ketika lihat gunung saja ketika diturunkan Al-Quran, dalam azan mahadzal Quran ala jabal. La mereka kos yang bertasor di amin maksudnya apa ya? Hancur berkeping-keping gunung itu karena takut kepada Allah. Ya. Namun di surat 3 ayat 7 ternyata manusia siap menerima amanah tersebut Al-Quran. Jadi hari ini kita udah tinggal ikut aja apa yang pernah yang diamanahkan kepada bapaknya manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya, udah siap menerima amanah Al-Quran. Hari ini kita tinggal menjalankan, pelihara amanah yang ada, maintain amanah yang ada, rawat amanah yang ada, jalanin amanah yang ada, pertahankan amanah yang ada, Al-Quran. Yang Allah jelaskan Quran itu sebagai hudal lil muttaqin, sebagai hudal linnas, bahkan wabayyinat minal huda, penjelasan dari petunjuk, maupun sebagai pembeda Quran. Ini kita lihat Quran sebagai pegangan hidup kita, sebagai jalan hidup kita. Ini yang Allah katakan. Makanya pelihara amanahnya yaitu dengan mengimani Al-Quran, dengan menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran. Orang yang beriman kan tasdikul biqauli wa taqliru bil lisan wa amalu bil jawari. Yakin kita akan kebenaran Al-Quran, ya, ucapkan dengan lisan dan amalkan dengan seluruh anggota tubuh. Itu yang namanya memelihara, merawat, memaintain. Ya. Ini. Dan kita juga sama-sama Allah ingatkan sama kita, Allah kasih tahu Quran ini sudah komprehensif, menyeluruh. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr. Fakta dua tinggal ikutin aja. Semuanya dalam ada urusan yang kecil sampai urusan yang paling besar. Dan Allah ingatkan wala tattabi ahadul ladina la ya'lamun. Jangan ikuti hawa nafsu orang yang tidak punya ilmu. Ini yang Allah ingatkan. Kemudian wa ahdihim ra'ud, ya, dan jaga daripada janji kita, janji kita wa ahdihim, ya. Tentunya janji kita adalah syahadatain. Ini sumpah kita, syahadat kita. Jaga syahadat kita, sumpah kita, komitmen kita. Berulang kali saya ingatkan, jaga, karena kita sudah mengatakan saya bersumpah, berjanji, komitmen untuk menjadikan hanya Allah satu-satunya yang disembah, menjadikan Allah satu-satunya yang dicintai, menjadikan Allah satu-satunya yang diikuti hukumnya, menjadikan Allah satu-satunya yang ditaati, menjadikan Allah satu-satunya pelindung, penolong, pemimpin, menjadikan Allah satu-satunya tempat bersandar, menjadikan Allah satu-satunya yang memiliki kesaktian. Itu harus benar-benar, ya. Kita janji kita harus kita jalani. Kalau dalam surat 16 ayat 91 suruh kita tepati janji kita, apa yang sudah kita janjikan. Dan jangan kita rusak, wala taqulul aiman. Jangan sampai kita rusak, kita batalkan daripada janji-janji kita tersebut. Yang mengakui Allah dan juga siap komitmen untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Makanya pantas Allah bayar dengan
warisan surga Firdaus ketika dia komitmen untuk menjaga syahadatain. Dan yang terakhir untuk pada hari ini masih halaman 1 ya, yaitu walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang terpelihara sholatnya, Jadi sholat yang senantiasa terpelihara, mulai dari rukun dan syaratnya, ya, dari rukun dan syarat ini harus kita perhatikan, ya, karena ketika syarat daripada sholat tidak terpenuhi, tidak terpelihara, maka ya sholatnya juga udah tidak benar, tidak sah. Kalau kaidah fikih mengatakan malayati wajibu bilang fikih bahwa wajib, ya, suatu tidak akan sempurna suatu kewajiban, salah satunya sholat, kecuali dengan yaitu syarat dan rukun. Maka dengannya syarat dan rukun jadi wajib. Ini menjadi perhatian penting. Bicara syarat dan rukun, salah satunya adalah berwudu. Jadi bagaimana cara wudu yang memang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Maka kalau kita lihat semakin kita berikut, semakin kok ternyata kita harus belajar sampai hal yang kecil. Ya, ketika wudunya nggak benar, ya, maka atau wudunya tidak sempurna, maka sholatnya jadi tidak sempurna. Ya, jadi mungkin bisa nanti ada guru fikih yang bisa menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan ibadah. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita juga khusyuk, ya, baik dalam bacaan maupun gerakan. Bacaan dan gerakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Ini juga sebuah perjuangan untuk mencapai warisan surga Firdaus. Bukan hanya sekedar ikut, tapi benar-benar mempelajari itu loh, bacaan yang dicontohkan Nabi, ini loh gerakan yang dicontohkan Nabi. Kemudian juga yaitu tumanina, ya, tumanina. Ya, tumanina kita juga tahu ada beberapa hadis yang menyatakan, di antaranya adalah bagaimana dia bisa dalam keadaan tenang atau juga berdiri tegak, ya, berdiri tegak. Tumanina dalam keadaan, ya, dia tulangnya ini tegak, ya. Ini juga yang menjadi bagian penting untuk memelihara daripada sholat kita. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Ya, mudah-mudahan dengan ketujuh ini atau kedelapan ini, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ini, maka perjuangan untuk mendapatkan kemenangan warisan surga Firdaus bisa didapatkan. Ya. Insya Allah, asalkan mau fokus, asalkan mau terus menelusuri untuk mempelajari. Karena surga Firdaus ini yang didambakan oleh mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Bagaimana dia bisa mendapatkan surga yang paling tinggi, surga yang paling atas, surga yang berada di bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, ya, pengorbanan kita, perjuangan kita untuk bisa mencapai hal tersebut ini diperlukan dan dibutuhkan. Terutama tadi, ya, dalam hadis riwayat Ahmad tadi, ya, seorang mujahid itu mampu menaklukkan dirinya, al-mujahid menjahad dan nafsu di oleh Allah, mampu menaklukkan dirinya untuk taat kepada Allah. Ya, ketika dia mampu menaklukkan dirinya, menaklukkan hawa nafsunya, menaklukkan egonya, menaklukkan malasnya, ya, menaklukkan keinginan hatinya, maka insya Allah apa yang menjadi bagian yang Allah katakan di sini untuk meraih warisan surga Firdaus, insya Allah ya bisa didapatkan. Jadi Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, Al-Ankabut terakhir 49. Orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah. Jalan menuju ke sini, Allah yang membimbing kita, Allah yang mengarahkan kita, Allah yang menuntun kita.
ya sehingga kemenangan tersebut bisa diraih. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali kajian ini dan Allah kasih kesempatan kita bisa bertemu di waktu taklim semakin akan datang insya Allah. Mohon ampun kepada Allah, mohon ampun semuanya dari Allah dan Rabu. Salah dari saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih syukur atas fokus dan perhatiannya dalam kajian malam ini. Semoga keberkahan dan rahmat